Nirmala, atau akrab disapa Nirma oleh teman-temannya, adalah sosok yang mudah dikenali di kampus kedokteran. Ia bukan hanya dikenal karena kepintarannya, tetapi juga karena sikapnya yang mandiri. Sejak semester pertama, ia selalu menjadi mahasiswa yang berada di deretan paling depan, mencatat dengan rapi setiap penjelasan dosen, lalu kembali ke kos kecilnya untuk belajar hingga larut malam. Tidak ada yang aneh dengan hidup Nirma. Ia hanya seorang gadis sederhana dari keluarga biasa di Padang yang bermimpi menjadi dokter sukses. Ayahnya seorang guru SMP, sementara ibunya membuka warung nasi kecil di depan rumah. Dari warung itulah, aroma rendang selalu menjadi pengingat bagi Nirma tentang rumah. Ketika lelah dengan buku tebal kedokteran, ia sering menutup matanya dan membayangkan rendang buatan ibunya, hangat dengan kuah kental berwarna coklat gelap, dimakan bersama nasi panas. Hidup di kota besar membuat Nirma jarang pulang, tapi rendang ibunya seperti harta karun yang tidak tergantikan di hatinya. Di kampus, Nirma dikenal hemat bicara, lebih banyak mengamati daripada ikut dalam keramaian. Ia tidak pernah ikut geng mahasiswa yang suka nongkrong di kafe mahal. Baginya, waktu lebih berharga dihabiskan dengan belajar. Kalau nanti jadi dokter, aku ingin buka klinik murah untuk orang-orang yang susah bayar rumah sakit, katanya suatu kali kepada teman dekatnya, Rini. Itu bukan hanya cita-cita, tapi juga bentuk penghormatan pada ayah dan ibunya yang selalu mengajarkan hidup sederhana dan bermanfaat. Namun, kampus kedokteran bukan tempat yang ringan. Tugas berjilid-jilid, praktikum melelahkan, dan ujian yang sering datang bertubi-tubi membuat banyak mahasiswa tumbang sebelum mencapai semester akhir. Nirma tahu itu, tapi ia percaya dirinya bisa bertahan. Baginya, menjadi dokter bukan hanya tentang gelar. Ada rasa tanggung jawab moral pada orang-orang di kampungnya yang berharap suatu hari, ia pulang membawa ilmu dan bisa membantu mereka. Di tengah rutinitas itu, Nirma tetap manusia biasa. Ia pernah jatuh hati. Seorang senior, mahasiswa kedokteran tingkat akhir, yang sering membantunya di laboratorium. Namanya Adrian. Pribadinya tenang, tutur katanya sopan, dan ia punya cara meyakinkan orang tanpa banyak bicara. Nirma tidak pernah secara resmi berpacaran dengan Adrian, tapi semua orang tahu ada sesuatu di antara mereka. Adrian sering menemaninya pulang dari kampus, kadang membelikan makanan, bahkan beberapa kali mengajaknya diskusi tentang masa depan setelah lulus. Hubungan itu singkat, seperti datang dan pergi tanpa aba-aba. Adrian akhirnya lulus dan pergi melanjutkan koas di luar kota. Nirma kembali sendiri, menutup rapat lembar perasaan yang sempat terbuka. Ia meyakinkan dirinya bahwa fokus utama adalah kuliah, bukan cinta. Tapi dalam kesendiriannya, ada satu hal yang ia sembunyikan dari siapapun. Dari hubungan singkat dengan Adrian, tersisa sesuatu yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari-hari Nirma berjalan normal. Bangun pagi, berangkat ke kampus dengan bus kota, mencatat pelajaran, lalu pulang ke kos. Malamnya ia mengulang materi hingga larut. Sesekali ia menelpon ibunya, sekadar mendengar suara hangat dari kampung. Jangan lupa makan, Nirma. Jangan kurus sekali. Kau nanti sakit, susah belajar, pesan ibunya. Nirma hanya mengangguk sambil tersenyum, meski ibunya tidak bisa melihat. Ada rasa bersalah, entah karena ia tidak bisa sering pulang, atau karena ia menyimpan rahasia besar yang bahkan ibunya tidak tahu. Dari luar, hidup Nirma tampak sempurna. Mahasiswa cerdas, mandiri, dan punya masa depan cerah. Ia bahkan menjadi contoh bagi adik-adik tingkat. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti tenang hidupnya. Ia sendiri belum siap menghadapinya, dan ia memilih menutup mata untuk sementara. Dalam pikirannya, jika ia terus sibuk dengan kuliah, mungkin semua akan baik-baik saja. Suatu sore di kos, Nirma duduk di meja kecilnya sambil menatap buku anatomi yang tebal. Tapi pikirannya melayang jauh. Ia memikirkan Adrian, memikirkan dirinya, dan memikirkan sesuatu yang ia takutkan menjadi kenyataan. Ia menghela napas panjang.
Belajar saja dulu, Nirma. Jangan pikir yang aneh-aneh, katanya pada diri sendiri. Namun, firasat tidak bisa sepenuhnya ia tolak. Di kampus, ia tetap menunjukkan wajah biasa. Ia masih aktif di kelas, masih bercita-cita besar, dan masih jadi mahasiswa teladan. Tapi di malam hari, ketika lampu kos padam dan suara kota mulai sepi, Nirma sering termenung lama. Ia tahu, awal yang tenang ini mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Dan benar saja, hari-hari mendatang akan membawa kejutan besar dalam hidupnya. Kejutan yang akan menguji bukan hanya kecerdasannya sebagai mahasiswa kedokteran, tetapi juga keberaniannya sebagai seorang perempuan yang harus menentukan nasibnya sendiri. Pagi itu, Nirma terbangun dengan rasa tidak biasa. Tubuhnya lemas, kepala sedikit pusing, dan perutnya terasa mual. Awalnya ia mengira hanya karena kelelahan belajar semalaman, ditambah pola makan yang berantakan. Sebagai mahasiswa kedokteran, ia paham betul gejala kelelahan dan mak. Tapi ketika mual itu datang berulang kali, terutama di pagi hari, Nirma mulai resah. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata, mungkin hanya kurang tidur. Namun, hari berganti minggu. Gejala itu semakin jelas. Nirma, dengan ilmu dasar yang ia miliki, tidak bisa lagi menolak kenyataan yang mulai ia curigai. Ia menunda beberapa kali untuk membeli alat tes kehamilan, seakan menolak membuka pintu yang ia tahu akan meruntuhkan dinding pertahanan dirinya. Hingga suatu sore, ketika kos sepi dan hujan turun deras, ia memberanikan diri. Tangannya gemetar ketika menunggu hasil tes. Detik-detik itu seperti menahan napas di tengah jurang. Dan ketika dua garis merah muncul, tubuhnya seolah runtuh. Ia terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Dunia yang selama ini ia susun dengan rapi, seperti buku catatan yang terjatuh dan berserakan di lantai. Semua mimpinya terasa kabur seketika. Nirmala, apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Bisiknya pelan. Dalam benaknya, wajah ayah dan ibunya muncul jelas. Orang tua sederhana yang selama ini menaruh harapan besar padanya. Bagaimana mereka akan menatap dirinya jika tahu kebenaran ini? Bagaimana mereka bisa menerima bahwa anak perempuan mereka, mahasiswa kedokteran yang dibanggakan, hamil tanpa menikah? Hari-hari berikutnya, Nirma hidup dalam ketakutan. Ia masih ke kampus, masih mencatat pelajaran, masih berusaha tampil biasa. Tapi ada rahasia besar yang kini ia bawa setiap saat. Rahasia yang menekan dadanya begitu berat. Ia tidak berani bercerita kepada siapapun, bahkan kepada Rini, sahabat dekatnya. Setiap kali hampir ingin membuka mulut, suaranya tercekat, dan ia mengurungkan niat. Malam-malamnya penuh dengan pertarungan batin. Ia menatap langit-langit kamar kos, bertanya-tanya apakah ia sanggup melewati semua ini sendirian. Ada rasa takut yang mendominasi, takut ketahuan dosen, takut dipermalukan teman-teman, takut ayah ibunya kecewa. Tapi ada juga rasa lain yang tak kalah kuat, tanggung jawab. Ia tahu di dalam rahimnya ada kehidupan baru, hasil dari keputusan yang pernah ia ambil, betapapun singkat dan tak direncanakan. Nirma mulai lebih hati-hati menjaga dirinya. Ia mengurangi begadang, mulai memperhatikan makanannya, meski tetap merahasiakan semuanya. Ketika ada praktikum yang berat, ia menahan diri agar tidak terlihat lemah. Setiap kali rasa mual menyerang, ia buru-buru pergi ke toilet, lalu kembali ke kelas dengan wajah dipaksakan tenang. Ada saat-saat ketika ia hampir menyerah. Pernah suatu malam, ia berdiri di depan cermin kecil di kamar kos. Tangannya menyentuh perut yang masih datar, tapi ia tahu, di balik sana ada sesuatu yang tumbuh. Air matanya jatuh deras. Apa aku sanggup, Tuhan? Apa aku bisa melanjutkan semua ini? Gumamnya. Tapi seberapapun beratnya, ia tidak pernah benar-benar berniat untuk mengakhiri hidup janin itu. Di hatinya, ada kasih yang mulai tumbuh, meski masih dibalut rasa takut. Semakin hari, beban rahasia itu semakin terasa. Ia merasa hidup di dua dunia. Di siang hari,
Ia mahasiswa kedokteran yang disiplin, cerdas, dan aktif. Tapi di malam hari, ia seorang perempuan yang menyimpan rahasia besar, seorang calon ibu yang menanggung segalanya sendirian. Kedua dunia itu terus berjalan sejajar, tanpa boleh bersinggungan. Dan Nirma tahu, cepat atau lambat, semua akan terungkap. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kenyataan dari semua orang. Dalam diamnya, ia belajar menerima satu hal. Hidup tidak selalu berjalan lurus seperti garis di buku catatannya. Ada belokan, ada jalan buntu, ada rahasia yang harus dipikul sendiri. Dan bagi Nirma, rahasia kehamilan ini adalah ujian terbesar yang baru saja dimulai. Hari-hari Nirma berubah menjadi perjuangan yang sepi. Ia tidak lagi sama seperti dulu, meskipun dari luar semua tampak normal. Ia tetap datang ke kampus, tetap tersenyum tipis saat berpapasan dengan dosen atau teman, tetap duduk di bangku depan dengan catatan rapi. Namun, di dalam dirinya, ia tahu ia sedang menempuh jalan yang berbeda, jalan yang tidak seorang pun tahu. Kehamilan yang ia sembunyikan semakin nyata. Meski perutnya belum terlihat jelas, tubuhnya mulai memberi tanda, mudah lelah, sering mual, dan kadang pusing di tengah praktikum. Pernah sekali, saat sedang melakukan diskusi kelompok, pandangannya berkunang-kunang. Ia buru-buru pamit ke toilet, mencipratkan air ke wajah, lalu menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia harus kembali ke kelas seolah tidak terjadi apa-apa. Kesepian mulai merayap ke setiap sudut kehidupannya. Ia tidak bisa bercerita pada Rini, sahabat yang selalu ada untuknya. Ia takut kalau Rini tahu, rahasia itu akan bocor ke seluruh kampus. Ia juga tidak berani menelpon ibunya sesering dulu. Percakapan mereka kini lebih singkat. Nirma baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir. Begitu selalu jawabnya, meski hatinya menjerit ingin dipeluk dan didengarkan. Malam-malam di kos terasa panjang. Ketika teman-teman sibuk mengulang pelajaran atau sekadar bercanda, Nirma lebih sering mengunci diri. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal, lalu menulis catatan kecil di buku harian. Buku itu menjadi satu-satunya tempat ia bisa jujur. Ia menulis tentang rasa takutnya, rasa rindunya pada ibunya, bahkan tentang janin kecil yang tumbuh di rahimnya. Anakku, aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi ibu. Aku bahkan belum siap. Tapi aku janji akan berusaha. Maafkan ibumu ini kalau sering menangis. Aku hanya takut kau tidak bahagia kelak, tulisnya suatu malam. Air matanya menetes di atas halaman buku itu, membuat tintanya sedikit kabur. Hari-hari semakin berat. Di kampus, tekanan studi semakin besar. Ujian praktikum datang bertubi-tubi. Teman-temannya mungkin hanya mengeluh tentang soal sulit atau dosen yang galak. Tapi bagi Nirma, itu hanyalah sebagian dari beban. Ia harus menanggung semua itu sambil menjaga rahasia besar yang melekat di tubuhnya. Ada kalanya ia duduk sendirian di taman kampus setelah kelas usai. Mahasiswa lain pulang beramai-ramai, tapi ia memilih tetap di bangku taman, memandangi langit sore yang berubah warna. Di saat seperti itu, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana masa depan anaknya? Apakah ia bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu? Apakah anak itu akan lahir sehat? Dan yang paling menghantuinya, apakah ia sanggup membesarkan anak seorang diri? Bayangan ibunya selalu datang. Ibunya yang sabar, yang setiap pagi memasak rendang dan lauk sederhana untuk keluarga. Ibunya yang sering berkata, Nirma, kalau hidup sulit, jangan menyerah. Selalu ada jalan kalau kita mau sabar. Kata-kata itu yang membuat Nirma bertahan. Meski tidak bisa menceritakan rahasia ini pada ibunya, ia merasa seakan ibunya tetap hadir memberi semangat dari jauh. Malam menjelang pagi adalah saat paling emosional bagi Nirma. Ketika suara kota sudah sepi, ia sering terbangun karena mual. Setelah itu, ia duduk di tepi ranjang, mengusap perutnya yang masih rata. Ia mencoba merasakan sesuatu di sana,
meski tahu janinnya masih terlalu kecil untuk bergerak. Kau kuat ya, nak. Kau harus kuat. Kalau kau kuat, ibu juga bisa kuat, bisiknya. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Setiap hari seperti ujian kesabaran. Nirma tidak pernah benar-benar merasa siap, tapi ia berusaha menata langkah. Kesepian yang ia rasakan perlahan, ia terima sebagai teman. Ia tahu, penantian ini masih panjang. Dan di ujung jalan penantian itu, ia hanya bisa berharap ada secercah harapan untuk dirinya dan anak yang ia kandung. Hari itu Nirma sedang berada di rumah sakit pendidikan, tempat ia menjalani magang klinik. Jadwalnya padat, mulai dari pagi hingga sore. Ia berusaha keras untuk terlihat profesional, meski kelelahan sering menguasai tubuhnya. Di balik jas putih yang ia kenakan, rahasia kehamilan itu tetap ia jaga rapat-rapat. Tidak ada yang boleh tahu. Selesai membantu dokter senior memeriksa pasien, Nirma keluar menuju kantin rumah sakit. Ia duduk di pojok, sekadar minum teh manis hangat. Suasana kantin ramai, tapi pandangan Nirma tertuju pada seorang wanita parubaya yang duduk sendirian di meja sebelah. Wanita itu tersenyum ramah kepada setiap orang yang lewat, meski ia sendiri tampak lelah. Tanpa sengaja, mereka terlibat percakapan kecil. Awalnya hanya soal makanan di kantin yang agak mahal, tapi kemudian obrolan melebar. Nama wanita itu adalah Bu Ratna. Wajahnya hangat, tutur katanya lembut. Nirma merasa aneh, karena biasanya ia canggung bicara dengan orang baru. Tapi dengan Bu Ratna, ia merasa tenang. Anak saya sudah lama menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Saya sendiri sudah lama ingin menggendong cucu, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Kadang saya iri lihat ibu-ibu di sini, yang datang menjenguk cucunya lahir, ucap Bu Ratna sambil tersenyum tipis. Nirma terdiam. Hatinya seperti tertusuk. Perkataan sederhana itu membuat pikirannya kacau. Di dalam rahimnya, ada seorang anak yang tumbuh, tapi ia menyembunyikannya seolah itu aib. Sementara ada orang seperti Bu Ratna, yang begitu merindukan kehadiran seorang bayi. Obrolan mereka tidak lama, tapi meninggalkan kesan mendalam bagi Nirma. Malamnya, di kamar kos, ia terus memikirkan pertemuan itu. Kata-kata Bu Ratna bergema di kepalanya. Saya sudah lama ingin menggendong cucu. Hari-hari berikutnya, Nirma beberapa kali bertemu lagi dengan Bu Ratna di rumah sakit. Kadang hanya berpapasan, kadang sempat mengobrol singkat. Bu Ratna selalu ramah, menanyakan kabar Nirma, bahkan pernah membawakan pisang goreng untuk dibagi. Keakraban kecil itu tumbuh tanpa disadari. Di balik keramahan itu, Nirma mulai merasakan dilema besar. Untuk pertama kalinya, ia berpikir, bagaimana kalau ia tidak membesarkan anaknya sendiri? Bagaimana kalau ada orang lain, seperti Bu Ratna, yang benar-benar menginginkan anak, dan bisa memberikan kasih sayang yang utuh? Pikiran itu membuatnya gelisah. Ia tidak pernah membayangkan harus melepaskan anak yang ia kandung, tapi kenyataan membuatnya bimbang. Suatu sore, setelah magang selesai, Bu Ratna mengajak Nirma duduk di taman rumah sakit. Kamu masih muda, ya? Saya lihat wajahmu seperti ada beban. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, kata Bu Ratna dengan lembut. Nirma hanya tersenyum kaku. Ia ingin bercerita, tapi lidahnya keluh. Ia takut membuka rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Namun, pertemuan itu menjadi titik awal. Sejak hari itu, bayangan tentang masa depan anaknya semakin sering menghantui Nirma. Ia membayangkan dirinya yang masih harus menyelesaikan kuliah panjang, menghadapi stigma, dan membesarkan anak seorang diri. Lalu ia membayangkan Bu Ratna, seorang wanita hangat yang begitu mendambakan seorang bayi. Dua bayangan itu terus bertabrakan di kepalanya. Di buku hariannya, ia menulis, "Kalau aku tidak bisa membahagiakanmu, nak, mungkin ada orang lain yang bisa. Tapi sanggupkah aku melepasmu?" Pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban pasti. Yang jelas, setelah bertemu Bu Ratna,
Hati Nirma tidak lagi sama. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan besar yang akan menentukan jalan hidupnya dan anaknya. Hari-hari mendekati persalinan menjadi masa paling berat dalam hidup Nirma. Tubuhnya semakin lemah, langkahnya semakin lambat, dan perutnya semakin sulit disembunyikan. Untungnya, ia sedang menjalani masa libur singkat dari kampus. Itu membuatnya bisa lebih banyak berdiam diri di kos, tanpa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman atau dosen. Malam menjelang hari persalinan, Nirma duduk di lantai kamar kos. Ia menatap tas kecil yang sudah ia siapkan, baju bayi mungil, selimut tipis, dan beberapa kebutuhan sederhana. Tangannya gemetar ketika melipat baju bayi itu. Air matanya jatuh satu persatu. "Nak, maafkan ibu. Ibu tidak tahu apakah keputusan ini benar atau salah," bisiknya sambil mengusap perutnya yang besar. Persalinan itu berlangsung di rumah sakit pendidikan, dibantu oleh dokter dan bidan yang tidak banyak bertanya. Nirma menahan sakit yang luar biasa, menggigit bibir hingga hampir berdarah. Jeritannya pecah ketika bayi kecil itu akhirnya lahir, dengan tangisan nyaring yang mengguncang hatinya. Saat bidan mengangkat bayi mungil itu, air mata Nirma mengalir deras. Bayi perempuan, cantik, mungil, dan rapuh. Nirma sempat menggendongnya sebentar. Tubuh kecil itu terasa begitu hangat di dadanya. Ia menatap wajah bayi itu lama sekali, seakan ingin menghafalkan setiap detail. Alis tipisnya, jemari mungilnya, dan tangisan yang langsung membuat dadanya bergetar. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, "Aku ingin bersamamu selamanya." Tapi ia tahu, kenyataan tidak semudah itu. Beberapa hari kemudian, keputusan yang ia takuti akhirnya datang. Di sebuah ruang kecil rumah sakit, Nirma bertemu dengan Bu Ratna. Wanita itu menangis ketika melihat bayi mungil yang digendong Nirma. "Ya Allah, indah sekali. Sudah lama saya menunggu saat seperti ini," katanya sambil gemetar. Nirma hanya diam, matanya basah, tangannya kaku saat perlahan menyerahkan bayi itu ke pelukan Bu Ratna. Saat bayi itu berpindah tangan, hati Nirma seperti dirobek. Ia merasakan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ada sedikit rasa lega, karena ia tahu bayinya akan dirawat dengan kasih sayang. Tapi ada juga rasa sedih yang begitu dalam, rasa bersalah yang menusuk, dan kerinduan yang langsung lahir bahkan sebelum perpisahan benar-benar terjadi. Beberapa hari setelah persalinan, Nirma kembali ke kosnya sendirian. Kos yang dulu sempit kini terasa hampa. Malam-malamnya sepi, tanpa tangisan bayi. Ia sering duduk termenung, memeluk bantal, dan merasakan dadanya kosong. Sekalipun ia berusaha belajar lagi, pikirannya tidak bisa fokus. Bayangan wajah bayi mungilnya terus muncul. "Apakah aku pengecut? Apakah aku ibu yang jahat?" Pertanyaan itu terus menghantui dirinya. Ia ingin meyakinkan diri bahwa ia melakukan ini demi kebaikan sang bayi, agar anak itu mendapat keluarga yang lebih layak. Tapi luka di hatinya tetap terasa dalam. Hari demi hari berjalan, tapi hidup Nirma tidak lagi sama. Senyumannya di kampus kini hanya sekadar topeng. Ia kembali belajar, kembali memakai jas putih, kembali mencatat di kelas. Tapi di dalam dirinya ada ruang kosong yang tidak bisa terisi. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya sudah berubah. Tidak ada lagi Nirmala yang dulu, karena kini ia seorang ibu yang kehilangan. Meski sudah menyerahkan putrinya, ikatan batin itu tidak bisa diputus begitu saja. Setiap kali ia melihat bayi di rumah sakit, dadanya sesak. Setiap kali mendengar tangisan anak kecil, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Nirma mulai sadar, keputusan berat yang ia ambil bukan akhir dari segalanya. Justru dari sinilah perjalanan hidupnya yang sesungguhnya baru dimulai. Waktu berlalu, dan Nirma mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali ke rutinitas kampus, belajar, dan menjalani praktikum. Dari luar, ia tampak seperti mahasiswa kedokteran yang normal, sibuk dengan catatan, mengantuk karena tugas, dan berlari dari satu ruangan ke ruangan lain.
Namun di dalam dirinya, luka itu terus menganga. Setiap kali ia melihat seorang ibu menggendong bayinya di rumah sakit, hatinya bergetar. Ada rasa iri, ada penyesalan, dan ada pertanyaan yang terus menghantuinya. Kenapa aku tidak berani mempertahankan anakku sendiri? Ia mulai merasakan bahwa keputusannya tidak serta-merta membawa kelegaan, melainkan membuka pintu bagi rasa bersalah yang mendalam. Kabar burung di kampus pun mulai berhembus. Entah dari mana asalnya, beberapa mahasiswa mulai berbisik tentang Nirma. Ada yang berkata ia pernah sakit lama, ada juga yang berasumsi ia mengalami sesuatu yang memalukan. Meski tidak ada yang tahu kebenaran, Nirma merasakan tatapan berbeda. Tatapan penuh curiga, seolah menembus rahasia yang ia sembunyikan. Di kelas, ia sering merasa gelisah. Setiap kali ada teman yang tertawa pelan di belakang, ia takut mereka sedang membicarakannya. Ia berusaha tetap fokus, tapi pikirannya bercabang. Malam hari, ia sulit tidur. Ia terbangun dengan mimpi buruk, mendengar tangisan bayi yang tidak ada. Kos kecilnya menjadi ruang penuh hantu penyesalan. Rini, sahabat dekatnya, beberapa kali menegur. Nirma, kau kenapa akhir-akhir ini? Wajahmu pucat, kau sering melamun. Ada masalah? Nirma hanya tersenyum, menutupi semua dengan alasan klasik, lelah belajar. Ia tidak sanggup membuka luka itu, bahkan kepada sahabat yang paling ia percaya. Semakin lama, beban batin itu semakin menekan. Ia mulai merasa tidak layak untuk menjadi dokter. Bagaimana mungkin ia bisa menyelamatkan nyawa orang lain, sementara ia sendiri menyerahkan darah dagingnya kepada orang lain? Pertanyaan itu menjadi racun yang terus berputar dalam pikirannya. Suatu malam, Nirma berjalan sendirian pulang dari rumah sakit. Hujan gerimis turun, dan lampu jalan memantulkan cahaya redup. Ia berhenti di sebuah warung kecil, membeli nasi bungkus dengan lauk sederhana. Ketika membuka bungkusannya di kos, ia tertegun. Ada rendang di dalamnya, makanan yang selalu mengingatkannya pada ibunya dan rumah. Seketika, air matanya jatuh deras. Ia merasa begitu jauh dari keluarganya, begitu jauh dari dirinya sendiri. Di buku hariannya, ia menulis, "Aku menyerahkanmu karena ingin kau bahagia. Tapi aku sendiri hancur setelah itu. Mungkin inilah karma. Nak, aku tidak bisa lagi menatap diriku di cermin tanpa merasa bersalah." Hari-hari berikutnya, Nirma berusaha mencari cara untuk menebus kesalahannya. Ia mulai rajin ke perpustakaan, bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk mencari literatur tentang psikologi kehamilan, trauma, dan pengasuhan anak. Ia ingin memahami dirinya sendiri, ingin tahu apakah masih ada jalan untuk memperbaiki apa yang sudah ia lakukan. Di balik kesibukan itu, satu hal makin jelas, ia rindu putrinya. Rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rindu yang membuatnya bermimpi setiap malam, melihat wajah mungil itu tersenyum kepadanya. Nirma tahu, ia tidak bisa terus-menerus lari dari kenyataan. Ia harus menemukan cara untuk mendekat lagi, meskipun hanya sebagai bayangan di pinggir hidup putrinya. Karma sudah mengetuk pintu hidupnya. Ia harus berhadapan dengan rasa bersalah, dengan tatapan orang-orang, dan dengan hatinya sendiri. Namun, di balik semua itu, ada secercah tekad baru yang mulai tumbuh. Suatu hari, ia akan berusaha kembali dekat dengan putrinya, apapun risikonya. Tekad Nirma semakin bulat. Rasa bersalah yang selama ini menghantui perlahan berubah menjadi dorongan untuk bertindak. Ia tidak bisa hanya duduk diam, menatap buku catatan kedokterannya, sementara darah dagingnya tumbuh jauh dari dirinya. Meski ia tahu risikonya besar, ia ingin melihat putrinya. Setidaknya sekali, untuk memastikan anak itu benar-benar bahagia. Suatu sore, Nirma memberanikan diri mencari tahu alamat Bu Ratna. Dengan sedikit usaha dan beberapa alasan kecil di rumah sakit, akhirnya ia menemukan rumah sederhana di pinggiran kota. Jantungnya berdegup kencang ketika tiba di depan rumah itu. Ket temboknya sudah agak pudar, namun terasa hangat dan bersahaja.
Dari jendela, ia melihat Bu Ratna sedang menggendong seorang balita, putrinya. Anak itu tampak sehat, pipinya cabi, rambutnya hitam lebat, dan matanya berbinar cerah. Air mata Nirma jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdiri lama di luar pagar, hanya memandangi dari jauh. Tapi perasaan itu tidak cukup. Ia ingin dekat, ingin bicara, ingin menyentuh tangan kecil itu. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengetuk pintu. Bu Ratna terkejut melihatnya. Ada keheningan sesaat sebelum akhirnya Bu Ratna mempersilakan masuk. Nirma duduk di ruang tamu, tangannya gemetar, suaranya hampir tidak keluar. "Bu, saya hanya ingin memastikan, apakah dia baik-baik saja?" ucapnya lirih. Bu Ratna menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Dia sehat, Nak. Sangat sehat. Lihatlah, dia senang sekali bermain. Dia tumbuh jadi anak yang ceria." Ketika Nirma melihat putrinya lebih dekat, hatinya hancur sekaligus hangat. Anak itu tertawa kecil sambil meraih mainan, seakan tidak tahu bahwa perempuan di depannya adalah ibu kandungnya. Nirma ingin memeluknya, tapi ia menahan diri. Ia sadar, hubungan mereka tidak sesederhana itu. Percakapan dengan Bu Ratna berlanjut. Perlahan, Nirma mengungkapkan kebenaran. Ia bercerita tentang rasa bersalah, tentang malam-malam penuh air mata, dan tentang rindunya yang tak tertahankan. Bu Ratna mendengarkan dengan tenang. Matanya ikut berkaca-kaca. "Nak, aku tidak pernah membenci keputusanmu. Justru aku bersyukur. Tapi aku tahu, kau juga terluka. Ini bukan hal yang mudah untuk siapapun." Kata-kata itu menusuk hati Nirma. Ia merasa diterima, tapi sekaligus dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Ia tidak bisa begitu saja merebut anaknya kembali. Anak itu sudah punya dunia sendiri, sudah membangun ikatan kuat dengan ibu angkatnya. Konfrontasi emosional itu menjadi titik balik. Nirma sadar, ada dua pilihan yang sama-sama sulit: menerima kenyataan bahwa anaknya tumbuh bersama orang lain, atau berjuang keras untuk merebutnya kembali, dengan segala risiko hukum, sosial, dan batin. Malam itu, ia kembali ke kos dengan hati yang kalut. Ia menulis di buku hariannya, "Aku melihatmu hari ini, Nak. Kau begitu indah, begitu bahagia. Aku ingin bersamamu, tapi aku juga takut merusak kebahagiaanmu. Apa yang harus ibu lakukan?" Hari-hari berikutnya, Nirma beberapa kali datang lagi. Tidak selalu masuk, kadang hanya berdiri di luar rumah, melihat dari kejauhan. Bu Ratna menyadari itu, dan suatu hari berkata, "Kalau kau ingin hadir dalam hidupnya, lakukan dengan cara yang tepat. Jangan tergesa-gesa. Dia butuh waktu. Aku juga butuh waktu. Dan kau, Nak, butuh kekuatan." Nirma tahu Bu Ratna benar. Pertemuan itu membuka jalan baru. Bukan sekadar tentang merebut atau menyerahkan, tapi tentang bagaimana membangun kembali hubungan yang terputus dengan cara yang tidak melukai siapapun. Perjuangan Nirma belum selesai. Justru inilah awal dari upaya panjang untuk menyatukan kembali ikatan yang pernah ia lepaskan. Malam itu hujan turun deras, seakan langit ikut menyimpan rahasia hidup yang tak terucapkan. Nirma duduk di meja belajarnya, menatap buku anatomi yang terbuka tanpa ia baca. Tangannya memegang pulpen, tapi pikirannya entah kemana. Beberapa bulan terakhir, ia hidup dalam dilema besar. Apakah ia harus memperjuangkan kembali putrinya, atau merelakan demi kebahagiaan anak itu bersama Bu Ratna? Setiap kali ia menutup mata, bayangan putrinya muncul. Senyumnya, tawanya, tangannya yang mungil. Ada sesuatu yang tak bisa dihapus. Ikatan darah itu terlalu kuat. Namun, Nirma juga ingat tatapan penuh kasih Bu Ratna. Perempuan itu merawat anaknya dengan tulus, tanpa tahu seluruh kisah kelam di balik kehadiran sang bayi. Suatu sore, Nirma memberanikan diri datang lagi ke rumah Bu Ratna. Kali ini, ia disambut dengan hangat. Bu Ratna tampak sudah terbiasa dengan kehadirannya. Mereka duduk di ruang makan sederhana,
Di atas meja ada sepiring rendang hangat yang baru dimasak Bu Ratna. Aromanya memenuhi ruangan, mengingatkan Nirma pada rumah, pada masa kecilnya bersama ibunya. "Coba, Nak, ini rendang resep keluarga. Biasanya aku masak kalau ada momen istimewa," kata Bu Ratna sambil menyodorkan piring. Nirma tertegun. Tangannya gemetar saat mengambil sendok. Potongan daging empuk itu terasa begitu nikmat di lidahnya. Tapi di saat yang sama ada rasa asing, rasa kehilangan. Ia sadar, ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu Ratna melalui sepiring rendang itu. Cinta, pengorbanan, dan kerelaan. "Bu, saya ingin sekali dekat dengan dia," ucap Nirma dengan suara lirih. "Saya tidak tahu bagaimana caranya tanpa menyakiti siapapun." Bu Ratna menatapnya dalam-dalam. "Kau ibunya. Aku tidak bisa menghapus itu. Tapi aku juga sudah menjadi ibunya dalam arti lain. Kita tidak harus saling merebut. Nak, kita bisa mencari jalan agar dia merasakan cinta dari kita berdua." Kata-kata itu membuat hati Nirma bergetar. Ia tidak menyangka Bu Ratna begitu bijak. Harapannya yang sempat redup perlahan menyala lagi. Mungkin memang ada jalan tengah. Hari-hari berikutnya, Nirma mulai diizinkan lebih sering datang. Kadang ia ikut menemani Bu Ratna ke taman, kadang bermain bersama si kecil di ruang tamu. Awalnya canggung, tapi perlahan anak itu mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ada satu momen yang tak pernah Nirma lupakan, ketika anak itu berlari ke arahnya sambil berkata, "Kak Nirma, lihat aku bisa nyanyi." Suara kecil itu langsung menembus hatinya. Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dari dulu, Nirma memang punya bakat musik kecil, sering bernyanyi sendiri saat belajar. Rupanya anak itu mewarisinya. Itulah twist yang tak pernah ia duga. Meski tumbuh bersama orang lain, darah dan bakat tetap menemukan jalannya. Nirma teringat ibunya yang dulu selalu berkata, anak akan membawa jejak orang tuanya, sekecil apapun itu. Kini ia melihatnya sendiri. Putrinya punya nyanyian yang sama, nada yang seolah berasal dari lubuk hatinya sendiri. Tapi semakin ia dekat, semakin berat pula hatinya. Ada malam-malam ketika Nirma menangis karena sadar, ia tak bisa begitu saja berkata kepada anak itu, "Aku ibumu." Kalimat itu terlalu rumit, terlalu penuh risiko. Anak itu sudah punya dunianya sendiri. Ia takut merusaknya. Suatu malam, setelah menemani anaknya tidur, Nirma duduk bersama Bu Ratna. Hanya ada suara kipas angin tua yang berputar pelan. "Bu, sampai kapan saya harus begini? Datang, bermain, lalu pergi tanpa pernah jujur?" tanya Nirma dengan mata sembab. Bu Ratna menghela napas panjang. Kebenaran memang tidak bisa disembunyikan selamanya. Tapi waktu yang menentukan kapan harus diungkap. Kalau saat ini kau memaksakan, justru bisa melukai hatinya. Yang terpenting, kau hadir. Dia merasakannya. Kau jangan meremehkan itu. Jawaban itu membuat Nirma terdiam lama. Ia sadar, kehadiran kecilnya mungkin sudah cukup berarti. Ia tak perlu memaksakan semua jawaban sekaligus. Kadang cinta justru tumbuh dalam kesabaran. Bulan demi bulan berlalu. Nirma mulai terbiasa hidup dengan dua peran, mahasiswa kedokteran yang sibuk mengejar gelar, dan kakak yang diam-diam menjadi tempat anaknya bersandar. Ia menemukan kebahagiaan kecil dalam rutinitas itu. Namun, konflik batin tetap ada. Setiap kali anak itu memanggil Bu Ratna dengan sebutan ibu, hati Nirma seperti ditusuk. Tapi ia belajar menahan diri. Baginya, kebahagiaan anak itu jauh lebih penting daripada egonya. Suatu hari, ketika Nirma datang, anak itu membawakan sebuah kertas. Coretan-coretan krayon warna-warni membentuk gambar sederhana. 3 orang perempuan. Ada satu anak kecil di tengah, satu perempuan berambut panjang di kiri, dan satu perempuan berkerudung di kanan. Di bawahnya tertulis dengan ejaan yang belum sempurna, "Aku punya 2 ibu." Nirma tertegun. Ia menatap gambar itu lama,
lalu memeluk anaknya erat-erat. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Itu air mata bahagia. Anak itu sudah tahu, dengan caranya sendiri. Ia merasakan cinta dari dua arah, dan menerimanya tanpa syarat. Bu Ratna yang melihat dari jauh tersenyum. Anak-anak memang lebih bijak dari yang kita kira, katanya pelan. Kisah Nirma tidak berakhir dengan jawaban yang tegas. Ia tidak pernah secara resmi merebut kembali anaknya, tapi juga tidak pernah benar-benar kehilangan. Hubungan mereka berkembang dengan cara yang unik, di luar pakem yang biasa dipahami orang. Nirma belajar bahwa hidup tidak selalu memberi kepastian mutlak, tapi selalu memberi ruang untuk cinta. Di meja makan rumah Bu Ratna, sepiring rendang sering kembali hadir. Setiap kali mereka duduk bersama, rendang itu menjadi simbol bahwa cinta bisa dibagi, bahwa keluarga tidak selalu didefinisikan oleh satu garis lurus, dan bahwa pengorbanan terkadang justru melahirkan bentuk kebahagiaan yang tak terduga. Nirma masih menulis di buku hariannya. Malam itu, ia menuliskan, "Aku mungkin tidak sepenuhnya memilikimu, Nak, tapi aku akan selalu ada di sekitarmu. Kau lahir dari cintaku, dan tumbuh dari cinta orang lain. Mungkin inilah takdir terbaik yang bisa kau dapatkan. Dan aku belajar, cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta berarti melepaskan, tapi tetap menjaga dari dekat." Cerita Nirma berakhir dengan pintu yang setengah terbuka. Ia masih berjalan di antara dua dunia, sebagai dokter yang bercita-cita besar, dan sebagai ibu yang mencintai tanpa syarat. Akhirnya, ia tidak memilih untuk merampas atau menyerah. Ia memilih jalan ketiga, hadir, meski dalam bentuk yang berbeda. Dan di suatu masa nanti, siapa tahu, putrinya sendiri yang akan memutuskan bagaimana ia ingin menyebut perempuan bernama Nirmala itu. Hingga saat itu tiba, Nirma tetap bertahan, dengan cinta dalam sepiring rendang yang selalu mengingatkannya. Keluarga bisa tumbuh dari pengorbanan, bukan hanya dari darah semata.